Jumpa lagi konco-konco. Sebelumnya saya minta maaf, sudah lama tidak membuat podcast dikarenakan ada sedikit gangguan pada kesehatan saya. Kali ini saya ingin membahas mengenai kehamilan lewat waktu, suatu kondisi yang banyak dijumpai di masyarakat. Ibu hamil yang seharusnya sudah waktunya melahirkan tetapi belum melahirkan. Dukung terus video saya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Kehamilan normal rata-rata berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Dan semua ibu hamil pasti mendambakan bayinya lahir cukup bulan, tepat waktu. Namun dalam kenyataannya tidak demikian. Dikarenakan banyak sebab, seringkali ibu sudah melahirkan sebelum waktunya. Ada ibu yang baru hamil 2 bulan sudah mengalami keguguran. Ada ibu yang baru hamil 6 bulan sudah melahirkan. Namun ada pula ibu yang seharusnya sudah waktunya melahirkan, tapi ternyata masih belum melahirkan. Hal ini disebut dengan kehamilan lewat waktu. Dari banyak penelitian, didapatkan angka kejadian kehamilan lewat waktu sekitar 10% dari semua kehamilan. Kehamilan lewat waktu adalah suatu kondisi di mana ibu hamil belum melahirkan meskipun usia kehamilannya sudah lewat dari 40 minggu. Di sini bisa kita lihat bahwa memastikan usia kehamilan dengan akurat adalah sangat penting. Sehingga kita bisa lebih memastikan bahwa ini memang benar lewat 40 minggu atau belum. Secara umum banyak digunakan, kita biasanya memastikan usia kehamilan dengan melihat hari pertama haid terakhir dan kemudian dihitung berdasarkan rumus Nagel untuk memastikan taksiran persalinan, ataupun dengan pemeriksaan ultrasonografi, terutama ultrasonografi pada usia kehamilan sebelum 6 bulan. Menentukan usia kehamilan berdasarkan hari pertama haid terakhir hanya bisa akurat jika siklus haid ibu sebelum hamil teratur. Kesalahan perhitungan akan semakin besar jika siklus haid ibu sebelum hamil tidak teratur atau ibu lupa dengan hari pertama haid terakhir. Menentukan usia kehamilan berdasarkan ultrasonografi merupakan standar baku, merupakan gold standard dalam menentukan usia kehamilan, terutama jika dilakukan pada usia kehamilan di bawah 6 bulan. Kesalahan perhitungan akan semakin besar jika ultrasonografi dilakukan pada usia kehamilan di atas 6 bulan. Plasenta berfungsi mengalirkan makanan dan oksigen dari ibu ke bayi. Fungsi plasenta akan mencapai puncaknya pada usia kehamilan 36 minggu dan kemudian pelan-pelan akan mengalami penurunan. Pada kondisi kehamilan lewat bulan, bisa terjadi kondisi penurunan fungsi plasenta yang hebat, ditandai dengan gerak janin yang menurun, penurunan jumlah air ketuban, gawat janin sampai dengan kematian janin. Namun pada beberapa kasus, dikarenakan kehamilan 4 bulan, maka bayi akan tumbuh terus sampai terjadi kondisi bayi besar atau makrosomia.
Kondisi bayi besar ini, jika kemudian lahir secara normal pervaginam, akan berisiko terjadinya kemacetan bahu yang berisiko besar baik pada ibu maupun janin. Kondisi kehamilan luar waktu dengan gawat janin juga akan menyebabkan cairan ketuban menjadi sedikit keruh, kental, berwarna kuning kehijauan. Cairan ketuban yang tidak bagus ini, jika kemudian dihisap oleh bayi, akan menyebabkan bayi mengalami sindroma aspirasi mekonial. Dan kondisi ini meningkatkan risiko kematian bayi. Jika didapatkan kondisi kehamilan lewat waktu, maka dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi kesejahteraan janin dalam rahim. Meliputi 2 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan ultrasonografi, dan yang kedua adalah pemeriksaan non-stress test atau NST. USG terutama untuk mengevaluasi jumlah cairan ketuban. Adakah penurunan pada jumlah cairan ketuban? Dan juga untuk mengevaluasi perkiraan berat bayi. Karena pada kehamilan luar waktu seringkali terjadi berat bayi yang berlebih atau makrosomia yang berisiko untuk terjadinya kemacetan bahu jika persalinan lewat vagina. Kemudian, di samping dengan pemeriksaan ultrasonografi untuk mengevaluasi kesejahteraan janin, dokter juga biasanya melakukan pemeriksaan non-stress test atau NST. Pada kondisi kehamilan luar waktu, jika didapatkan cairan ketuban yang sudah menurun atau kondisi pemeriksaan NST yang tidak normal, maka sebaiknya segera dilakukan pengakhiran kehamilan, baik dengan induksi persalinan atau dengan tindakan operasi sesar. Jika pada pemeriksaan USG didapatkan kemungkinan bayi besar atau makrosomia, maka sebaiknya persalinan dilakukan dengan tindakan operasi sesar. Dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya kemacetan bahu jika persalinan dilakukan lewat vagina, dan kondisi kemacetan bahu ini sangat berisiko baik bagi ibu maupun bayi. Pada kondisi kehamilan luar waktu, di mana dari hasil pemeriksaan USG dan NST masih baik, dan juga berat bayi tidak terlalu besar, maka ibu masih bisa pulang. Untuk diharapkan suatu persalinan normal pervaginam. Namun, ibu sebaiknya kontrol seminggu 2 kali untuk memastikan bahwa kondisi bayi, kondisi kesejahteraan janin dalam rahim masih baik. Komplikasi kehamilan luar waktu bisa terjadi pada ibu maupun pada bayi. Komplikasi yang sering terjadi pada ibu adalah meningkatnya risiko operasi sesar. Sedangkan komplikasi yang sering terjadi pada bayi adalah kemacetan bahu, terutama jika bayi besar dan dilahirkan lewat vagina. Yang kedua adalah gangguan pernafasan pada bayi, dan yang ketiga sampai dengan kematian bayi. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan kehamilan lewat waktu. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat,
tetap bahagia, dan sampai jumpa.